Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian siap untuk belajar matematika? Tentunya harus siap dong. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian. Hari ini kita masih belajar tentang fungsi, yaitu kita akan belajar apa itu notasi fungsi, bagaimana menentukan rumus fungsi, dan juga bagaimana menentukan nilai fungsi. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami notasi fungsi, menentukan rumus suatu fungsi, menentukan nilai suatu fungsi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyelesaikan masalah atau soal-soal yang berkaitan dengan rumus dan nilai suatu fungsi. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih contoh dan manfaat kita mempelajari rumus fungsi atau nilai fungsi? Nah, misalkan nih, yang ada di sebelah kiri, ada gambar taksi. Apakah kalian pernah berpergian menggunakan taksi? Seberapa seringkah kalian berpergian menggunakan taksi? Misalkan nih, di suatu perusahaan taksi, perusahaannya menetapkan tarif awal untuk kalian menaik taksi adalah 5.000. Nah, setiap 1 kilometer jarak yang kalian tempuh, itu tarifnya dihitung Rp1.200. Nah, misalkan kalian menempuh 2 kilometer berarti 5.000 ditambah 1.200 ditambah 1.200. Begitupun seterusnya. Nah, di sini dari permasalahan ini kita bisa menentukan rumus fungsinya. Nanti kita juga bisa menentukan berapa ya kira-kira tarif yang harus dibayarkan ketika kita menempuh jarak 15 km, bahkan 20 km. Nah, tarif yang dibayarkan ini sebetulnya adalah nilai dari rumus fungsinya. Seperti itu. Misalkan nih, ada contoh lain yang ada di sebelah kanan. Ceritanya, dalam rangka menarik pelanggan untuk berinvestasi di perusahaan X, manajer perusahaan itu menyampaikan rumus laba atau keuntungan yang bisa diperoleh dari penjualan barangnya dengan rumus sebagai berikut. Misalkan di sini adalah L sama dengan 25.000 dikalikan B dikurangi dengan 5.000. Di mana B-nya di sini adalah banyak barang yang laku dan L ini adalah besar laba atau keuntungan yang didapatkan. Rumus ini L sama dengan 25.000 B dikurangi dengan 5.000 menyatakan fungsi dari banyaknya barang yang laku dengan besar laba yang diperoleh. Besar laba yang diperoleh ini, nah nantinya yang kita sebut dengan nilai dari fungsinya gitu. Gitu ya. Misalkan nih kalau barangnya 100 yang laku, nah kita bisa cari nih keuntungannya berapa? Tinggal dimasukkan ke rumus ini. 25.000 dikalikan B-nya ini 100 dikalikan 100 dikurangi dengan 5.000. Begitu ya, bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bentuk penyajian fungsi. Salah satunya adalah persamaan fungsi. Kemarin, kalau tidak salah, kita juga belajar sekaligus bagaimana menentukan rumus fungsinya. Tetapi hanya sekilas saja. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan perdalam lagi mengenai notasi fungsi, rumus fungsi, dan juga nilai fungsi. Nah, yang pertama, apa itu notasi fungsi? Kalau tidak salah, kemarin Bu Elsa sempat menyinggung atau sempat mengatakan fungsi itu bisa kita simbolkan dengan F kecil. Nah, ternyata nih fungsi bisa dinotasikan atau dilambangkan atau ditulis dengan huruf kecil seperti F, G,
H, dan yang lainnya. Nah, di sini tidak ada ketentuan harus huruf yang apa, tetapi di sini ditulisnya harus dalam huruf kecil. Nah, yang selanjutnya, misalkan nih kita punya fungsi F nih, F kecil. Fungsi ini memetakan himpunan A ke B. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. F.2 A besar ya, karena ini himpunan, menuliskannya dengan huruf kapital ke B, menuju B, seperti ini. Nah, kemarin kan Bu Elsa juga sempat mengatakan kalau anggota-anggota himpunan itu kita notasikan dengan huruf kecil seperti X ataupun Y. Nah, di sini misalkan kita punya anggota A, kita simbolkan dengan X nih. Ini anggotanya kita simbolkan dengan X, anggota B-nya kita simbolkan dengan Y. Nah, fungsi yang memetakan anggotanya berarti ini X ke Y, dituliskannya seperti ini. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Nah, kalau kita misalkan punya Y ya, atau daerah kawannya yang B-nya ini, itu merupakan bayangan dari X. Jadi kalau misalkan ada kata-kata bayangan, itu sebetulnya adalah Y-nya. Ya, Y-nya dari X. Sehingga dapat dituliskan Y sama dengan Fx. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan rumus fungsi? Nah, coba kita cermati permasalahan berikut. Misalkan nih, kita punya fungsi F dari himpunan A ke B bisa dituliskan seperti ini. Nah, dan kita dapatkan rumusnya seperti ini. Fx sama dengan AX plus B. Di sini A dan B-nya itu merupakan bilangan real. Nah, A-nya di sini boleh 1, 2, setengah. Begitu juga dengan B-nya. Tetapi ini yang perlu diingat. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Begitu ya. Dan X-nya di sini, X kecilnya adalah anggota himpunan asalnya, yaitu A. Gitu ya. Karena tadi fungsinya kita dari A ke B. Oke ya. Nah, bentuk fungsi Fx sama dengan AX plus B. Nah, ini bisa kita sebut dengan fungsi linier. Nah, jika ada bentuk ini, berarti ini fungsi linier, AX plus B. Contohnya, misalkan kita punya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, maka rumus fungsi kita adalah ini. 2X plus 1 ya. Ini A-nya 2, B-nya 1. AX plus B. Oke ya, bisa kita lanjutkan. Nah, di sini nih, misalkan ada soal suatu fungsi linier F, fungsi linier ya, memiliki nilai 5 saat X-nya sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita disuruh menentukan rumus fungsinya. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, kita akan diketahui fungsi F-nya adalah fungsi linier. Berarti rumusnya ini yang kita pakai, Fx sama dengan AX plus B. Diketahui juga fungsi liniernya tadi, dia bernilai 5 saat X-nya sama dengan 1. Maksudnya begini, kalau misalkan X-nya ini kita ganti 1, maka Y-nya hasilnya itu sama dengan 5. Gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. F1 ini X-nya, itu sama dengan 5. Gitu ya, nilainya 5. Begitu juga, saat X-nya negatif 1, nilainya adalah 1. Berarti penulisannya F negatif 1 itu sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah punya Fx sama dengan AX plus B, F1-nya sama dengan 5, F negatif 1-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan saja. Di sini X-nya yang pertama kita ganti dengan 1. Ya. Berarti A dikalikan dengan 1 ditambah B sama dengan 5. Karena tadi F1-nya nilainya 5. Nah, di sini bisa kita sederhanakan.
Jadinya A dikali 1A ditambahkan dengan B sama dengan 5. Ini persamaan pertama kita. Yang kedua, ketika X-nya sama dengan negatif 1, berarti F negatif 1, kita masukkan ke rumusnya. A dikalikan negatif 1 ditambah B sama dengan 1. Ya, ini 1. Berarti A dikalikan negatif 1, yaitu negatif A, ditambah B sama dengan 1. Ini persamaan kedua kita, oke? Nah, coba kita tuliskan lagi. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita misalkan cari nilai A-nya terlebih dahulu. Ya, kalau cari nilai A-nya berarti kita eliminasi atau kita hilangkan yang B-nya ini. Coba dilihat. Untuk persamaan yang pertama, ini B-nya kan 1 nih. Koefisiennya 1. Yang kedua, ini juga 1. Nah, berarti persamaan ini kita kurangkan. Jadi yang sebelah kiri kan gini jadinya. A dikurangi dengan negatif A. Itu kan berarti A plus A ya. Sama dengan 2A. Makanya yang di sebelah kiri ini 2A. Ini yang B kita kurangkan ya, tandanya dikurangi dengan B sama dengan 0. Makanya di sini B-nya nggak ditulis, sudah habis. Untuk yang sebelah kanan kita punya 5, kita kurangi dengan 1 sama dengan 4. Oke? 2A sama dengan 4, berarti kalau misalkan kita cari A-nya, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu, nilai A-nya kan kita dapatnya 2 nih. Kita substitusikan atau kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan yang pertama. Ini kan persamaan pertama. A plus B sama dengan 5. Karena A-nya sama dengan 2, ini A-nya kita ganti dengan 2. Jadi di sini 2 ditambah B sama dengan 5. Berarti untuk cari B-nya adalah 5, kita kurangi dengan 2. Berarti B-nya sama dengan 3. A-nya ketemu 2, B-nya ketemu 3. Nah, dengan demikian, rumus fungsinya tadi kan ini, fx sama dengan ax plus b. A-nya tadi 2, B-nya 3, berarti jadinya fx sama dengan 2 kali x ditambah dengan 3. Oke ya? Nah, yang selanjutnya adalah menentukan daerah hasil atau nilai suatu fungsi. Nah, misalkan di sini ada fungsi f. Ini dirumuskan seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 1. Dengan daerah asalnya, yaitu himpunan A, anggota-anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kita diminta untuk menentukan daerah hasilnya atau range-nya. Gitu ya. Nah, daerah hasil sebenarnya kan kita cari Y-nya atau Fx-nya ya. Oke. Nah, ini kan anggota. Daerah asal-asalnya 1, 2, 3. Ini kan X-nya nih. Berarti X-nya kita ganti dengan 1, dengan 2, dengan 3, nanti ketemu hasilnya ya. Jadi untuk yang pertama, untuk X-nya sama dengan 1, berarti kita cari ini, F1. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya kan ini, 2X plus 1, berarti 2 dikalikan 1 ditambah 1, sama dengan 3 ya. 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk yang kedua, X sama dengan 2, berarti kita cari F2. 2 kita kalikan dengan 2 ditambah 1, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk yang terakhir, X sama dengan 3, kita sebenarnya cari F3, yaitu 2 dikalikan 3 ditambah dengan 1. 2 dikalikan 3, 6, ditambahkan 1 sama dengan 7. Nah, sehingga daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan daerah asalnya atau x-nya 1, 2, 3 itu ini hasilnya, yaitu 3, 5, dan 7. Oke. Pemahaman kalian dalam menentukan nilai fungsi ini dapat kalian gunakan untuk menentukan ini daerah hasil ya, atau nilai fungsi jika fungsinya itu didefinisikan di bilangan real ya, atau daerah asalnya ini bilangan real.
Jika kalian ingat kembali, nah bilangan real itu kan sebetulnya cakupannya lebih luas. Jadi di sini nih x-nya itu tidak hanya ini saja, tidak hanya negatif 1, tetapi x-nya yang dimasukkan itu kan negatif 1 dan diantaranya ini, diantara negatif 1 dan 2. Kan banyak sekali tuh kalau bilangan real kan x-nya diantaranya ini kan ada 0, bisa setengah gitu kan, bisa 1. Kalian kan tidak akan menghitungnya satu-satu karena banyak sekali. Nah, di sini kita punya cara nih. Nah, jadi di sini kan daerah asalnya kan ini x, di mana x-nya kan ini negatif 1 dan diantaranya ini hingga 2 nih. 2-nya nggak masuk ya, tapi ya 2-nya nggak masuk. Nah, di sini x-nya kan bilangan real. Karena kita fungsinya dari x ke 2x dikurangi 1, maka ya di sini x-nya ini kita jadikan 2x min 1. Nah, di sini yang nempel di x ini kan 2. Berarti ini semuanya kita kalikan dengan 2. Ya. Negatif 1 dikalikan 2 ya negatif 2. X dikalikan 2 jadi 2. 2x ini 2 dikalikan 2, 4. Setelah itu, nah kan kita sudah mengerjakan yang 2x, berarti kita kurangi 1 atau ditambahkan dengan negatif 1. Kalau dikurangi 1 kan jadinya gini, negatif 2 dikurangi 1, yang ini 2x dikurangi 1, yang ini 4 dikurangi 1. Yang ini yang sebelah kiri, negatif 2 dikurangi 1, negatif 3, yang tengah jadi 2x dikurangi 1, yang ini 4 dikurangi 1, 3. Jadi kita dapatkan bentuk ini, negatif 3, ini bacanya kurang dari sama dengan 2x min 1, kurang dari 3. Di sini kan kita punya fungsinya, kita kan fx-nya kan 2x min 1. Jadi yang tengah-tengah ini bisa kita ganti dengan fx. Nah, jadi ini deh daerah hasilnya. Daerah hasilnya adalah fx, di mana x-nya ini di antara ini, di antara negatif 3 dan 3. Kalau ada tanda sama dengannya di sini yang bawah, berarti ini negatif 3-nya ikut nih. Gitu ya. Kalau ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti 3-nya tidak ikut. Begitu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya nih, diketahui fungsi fx-nya sama dengan 2x min 1. Tentukan bayangan dari 5. Nah, tadi kan sempat Ibu Elsa sampaikan kalau bayangan itu kan nilai y-nya nih. Kita cari y-nya atau fx-nya. Karena ini bayangan dari 5, berarti 5 ini x-nya. Berarti kita cari F5. Ya. Nah, F5 berarti x-nya ini kita gantikan dengan 5. Rumusnya kan fx sama dengan 2x min 1. Kalau ini x, ini juga x. Kalau ini 5, berarti x-nya diganti 5. 2 dikalikan 5 dikurangi 1. 2 dikalikan 5, 10. Kita kurangi dengan 1, berarti 9. Begitu ya. Kalau misalkan bayangan dari 3, berarti 3 ini x-nya. Begitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 3x min 5. Jika f dalam kurung k sama dengan 7, maka tentukan nilai k. Nah, di sini kita kan punya fx sama dengan 3x min 5. Ya kan? Ini anggotanya namanya x. Kalau misalkan fungsinya dalam k, berarti ini rumusnya k juga. Berarti bukan 3x lagi, berarti 3k min 5. Kalau ini k, berarti rumusnya k. Kalau ini x, berarti rumusnya x. Nah, berarti gini ya. Fk sama dengan 3k dikurangi 5. Di sini fk-nya sama dengan 7. Nah, ini bisa kita gantikan dengan 7, gitu ya. Yang sebelah kanan tetap. Nah, berarti kan 7 kita tambahkan dengan 5 kan? 5-nya dipindah ke sini. Nah, ini min berarti kalau dipindahkan plus 7 ditambah 5, 12. Yang sebelah kanan ini 3k. Berarti kan 12 sama dengan 3k. Kalau kita cari k-nya kan berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Begitu ya. Nah, cukup sekian untuk videonya.
Semoga bisa bermanfaat, videonya bisa kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Walaupun di rumah saja, tetap semangat untuk belajar dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.